Kami di usia ya, di usia kami ya maksudnya kita ngebahas sesuatu yang emang ya sesuai aja sih, kita nggak mau terlalu jauh atau berusaha terlalu ngebahas sesuatu yang nggak relate kan akhirnya jadinya artificial gitu. Makanya kita selalu berusaha untuk keep apa yang kita buat selalu dekat biar tetap jujur dan kita bisa responsibel dengan apa yang kita buat. Siap, terima kasih Ubay Syahab. Kita ke Prilly sebagai produser di sini, sebagai produser. Nanti sebagai pemainnya nanti ya, tapi kita sekarang Prilly yang selalu membawa kita kemana-mana. Kemarin keliling beberapa sekolah juga, banyak banget teman-teman yang bercerita. Seperti yang tadi disampaikan Ubay juga gitu. Ikut mengembangkan cerita dari awal dengan isu mental health ini. Kita tahu ini adalah tantangan yang berat untuk penonton di Indonesia. Nah ini gimana Prilly sebagai produser, kemudian marketing juga di Cinemaku Pictures, melihat ada yang terjadi di real life sama dengan yang dibolehkan sekali saja kemenangan. Silakan. Terima kasih, balik lagi untuk semua fanbase dan media yang udah datang hari ini. Sebenarnya tujuan utama aku sendiri sebagai produser kenapa sih pengen bikin film, yang pasti pengen mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap tabu atau tidak nyaman untuk dibahas. Aku selalu mikir film itu adalah medium yang kuat banget untuk kita menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Tapi mungkin kita nggak punya keberanian untuk mengungkapkannya atau membahasnya. Kalaupun kita punya keberanian untuk membahas, paling ujung-ujungnya kita melakukan campaign, seminar yang belum tentu juga nyampe di semua kalangan. Nah makanya ingin mengangkat isu kesehatan mental karena aku sendiri sebagai produser dan sebagai pribadi pengen kesehatan mental itu menjadi isu yang mainstream gitu di masyarakat. Bukan isu yang kayaknya nggak enak untuk dibahas, nggak nyaman, atau sesuatu yang takut untuk diutarakan gitu. Kesehatan mental ini setiap hari harus kita jaga ya teman-teman, dan bukan sesuatu yang harusnya nggak nyaman dibicarakan. Makanya diangkatlah di sebuah film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis dengan isu yang lebih general supaya punya kedekatan yang lebih ke audiens, dan semoga tadi teman-teman media yang nonton juga nyampe pesannya. Dan di hari ini dimana kita juga merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, semoga film ini juga bisa menjadi pelantara untuk audiens melakukan diskusi nanti setelah nonton sama keluarganya, sama pasangannya, atau sama diri sendiri bahwa kita ini udah menjaga kesehatan mental kita belum sih, atau kita ini udah baik atau udah sayang belum sih sama diri kita gitu. Dan menurut aku untuk membangun masa depan yang cerah kita butuh anak-anak muda yang juga sehat mentalnya. Karena menurut penelitian juga sekitar 60% anak muda yang baru mau masuk kuliah itu anxiety ya menurut data. Correct me if I'm wrong, tapi angkanya kira-kira segitu. Nah gimana sih kita mau bikin masa depan yang cerah kalau misalnya anak-anak mudanya aja nggak menjaga kesehatan mentalnya. Jadi ya semoga film ini bisa membuat mereka lebih aware lagi sama kesehatan mentalnya. Ya, silakan yang mau menambahkan. Sedikit nambahin juga sih, bentuk pertanggungjawaban kita terhadap filmnya juga Prilly ngebuka ruang asistensi sama Komnas Perempuan, Komnas HAM, sama komunitas advokat yang memang mengatasi kasus kekerasan berbasis gender. Ya. Jadi kita diskusi sama mereka untuk tahu sebenarnya kita belajar sih dari kasus-kasus yang pernah mereka tangani. Jadi sebelum kita menyelesaikan skripnya, kita share dulu sama mereka, terus mereka memberikan contoh-contoh kasus dan penyelesaian yang harusnya menjadi contoh di dalam film ini. Karena concern dari Komnas Perempuan jangan sampai film ini menggambarkan penyelesaian yang harusnya tidak dilakukan gitu. Jadi tetap harus ada simbolis bagaimana sih seharusnya korban atau penyintas menyelesaikan sebuah masalah, apalagi yang berhubungan sama kekerasan. Berarti dari Prilly, Umay, dan teman-teman di Cinemaku nggak berhenti hanya di film gitu ya. Ada lagi lanjutan pertanggungjawabannya karena di real life punya tujuan itu ya ke depannya ya untuk kesehatan mental anak-anak muda ya. Betul, dan film ini kan kita pengen ditonton sama semua orang. Ya. Dan ini bukan cuma sekedar kesehatan mental aja teman-teman, tapi ini karena kita membahas soal orang tua, bagian lingkungan, kita juga pengen ngasih lihat bahwa pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan walaupun anak tersebut sudah dewasa gitu. Jadi anak tersebut sudah dewasa, terus ternyata dia punya sifat-sifat tertentu, itu belum tentu dia orang yang tidak baik, tapi bisa jadi karena dia tumbuh di lingkungan yang tidak tepat atau pola asuhnya
juga tidak tepat gitu. Jadi kita kayak menggambarkan kan banyak orang tua muda gitu ya. Jadi kayak mereka juga bisa harus aware untuk menjadi orang tua itu tanggung jawab yang besar sekali, karena bagaimana cara mereka membesarkan anak itu akan menentukan masa depan anak tersebut. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Prilly dan Noviana. Sebelum kita lanjut ke